ya sudah menunggu lama. Iya, enggak apa-apa, Bu. Selamat siang semua. Siang, Bu. Apakah semuanya ini udah makan? Udah, alhamdulillah. Sudah, Bu. Tadi Setelah sudah ya. Jadi semangat ya teman-teman. semangat. Insyaallah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sama-sama. Sebaiknya kita sebelum melakukan kegiatan ini kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya. Ya, Bu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Silakan Mas. untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai kegiatan, apakah teman-teman tahu mengapa Ibu mengumpulkan kalian semua di sini? Tahu. Oh, udah tahu. Ya. Kan udah diberitahu Ibu. Ya, Oh, sudah. kita janjian ya? Ya. Ya, udah ya. Bimbingan kelompok. Ya, sudah apa Mbak? Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum. Tahu. Itu layanan informasi. Seperti layanan informasi. Oh ya. Ada yang tahu lagi? Terus kita nanti akan membahas suatu tema. Terus nanti penyelesaiannya secara kelompok. Ya. Ada tujuan misalkan dengan cara diskusi dan aktif. Sepertinya sudah tidak asing lagi ya Mbak. Ya, aku enggak pernah pergi Mbak. Oh, ada masalah ini yang kita perlu bahas. Dia tadi enggak pernah pergi ke saya. Oh, ini Jadi enggak tahu. Iya, beri teladan ya Pak. Pasti ya tahu maksudnya. Sudah tahu. Ya, sangat tidak. Saya jelaskan lagi ya. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok untuk membantu individu mengembangkan potensi diri atau diskusi. Ya. 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 Ya, Bu. Di sini nanti ada asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu nanti kalian harus merahasiakan semua yang kita diskusikan hari ini ya. Baik. Baik, Bu. Lalu ada asas kesukarelaan. Di sini kalian sukarela atau terpaksa sih? Sekarang, Bu. Oh, nanti ibu minta tolong untuk kalian itu ya aktif terus semangat gitu ya. Siap. Bu. Ya, terima kasih. Terus ada asas keterbukaan. Nanti kalian boleh cerita secara terbuka ya. Ya. Dan jangan ada yang disembunyikan. Oke, Bu. Lalu ada asas kekinian. Nah, di sini nanti Ibu akan membahas tema yang sangat kayak yang kekinian di Gen Z kayak kita ini. Oke, Bu. Ya. Oke. Sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap. Baik, nanti Ibu akan kasih waktu 30 menit ya, teman-teman, untuk bimbingan kelompok ini. Ya, Bu. Oke. Ada yang tahu tema Ibu hari ini belum? Belum. Apa tuh temanya? Second choice. Ada yang tahu? Jadi yang kedua. Yes. Jadi yang kedua. Itu seperti tidak asing ya teman-teman di kalangan pertemanan yang di zaman seperti ini. Ya, Bu. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, boleh Ibu tanya pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di kalian second choice itu seperti apa? Terus rasanya jadi second choice itu gimana? Boleh menceritakan satu-satu. Ini bebas, saya aja silakan. Iya, boleh. Kalau saya itu, Bu, kan saya mempunyai dua teman. Nah, kan
ya apa namanya, saat kumpul itu kan kita sering bertiga. Iya. Nah, tapi saat saya ada kepentingan mau ngajak salah satu itu pasti yang satu tuh nolak tuh. Soalnya yang satunya lagi gak diajak. Tapi saat mereka pergi berdua itu ya aku gak diajak, ya dibiarkan aja gitu. Jadinya saya merasa diabaikan dan juga apa namanya ya dijadikan pilihan kedua gitu. Mereka juga asik sendiri gitu. Kalau nggak ada saya ya biasa aja gitu. Apalagi saya juga ya biasa aja gitu. Berarti kayak dibutuhkan ketika ada maunya gitu ya. Nah, ya gitu. Iya. Terus ada lagi Sama sih itu sama seperti masnya. Terus ketika itu misal dia pergi gitu ya, terus kayak dia kok gak enak sama aku, terus dia chat, ayo mau nggak ikut, jadi kan kamu tanpa aku juga nggak apa-apa, kenapa Iya. harus ada aku begitu ya Mbak? Nggak cuma bisa basi gitu Iya. aja. Iya. Diajak paling terakhir. Ya dia chat paling lain kan, Paling lah gitu. berarti kan aku nggak diajak gitu. Kayak mereka udah rencana matang terus kan diajak paling terakhir. Apalagi Bu kan dia kan ya kenalnya kan saya dulu gitu Bu. Nah sejak itu kan dia baru kenal temanku. Nah itu ya itu malah lebih sakit lagi Bu. Soalnya kan dari awal sama saya gitu temannya kan sudah teman baru gitu. Dia sudah melupakan itu sakitnya itu. itu sangat menyakiti ya, Bang. Ya. Kayak terasa banget gitu. Ya. Soalnya udah nganggep itu jadi Saudara iya gitu. kayak saudara, terus menjadi teman cerita gitu ya. Oke, sesuai pengalaman yang kalian sudah kasih ke ibu di sini akan menjelaskan ya. Tentu banyak orang yang pada dasarnya cenderung memilih ya saat berhadapan dengan teman. Terkadang pilihan tersebut itu mengacu pada seberapa menguntungkannya dan cocoknya pertemanan tersebut. Misalnya, ada seseorang memiliki teman Apa Bu? misalnya ada seseorang memiliki teman A dan B. Iya. Dan teman A ini sangat cocok dengannya, sering berbagi keluh kesah atau cerita, curhat, terus nyambung gitu bicaranya dan sama-sama saling membantu. Dan yang lainnya itu udah ada teman B, yang ini tuh yang meskipun cocok, dirinya itu hanya datang saat itu saja. Akhirnya teman B ini dijadikan second choice dalam pertemanan. Nah, dalam hubungan pertemanan, second choice biasanya merupakan orang yang tidak terlalu diprioritaskan dalam kelompok. Benar apa tidak? Betul. Setuju. Ya. Ada di situ kayak Angin gitu. dianggap cadangan gitu ya. Iya. Terus bisa kalau dalam kelompokan gitu ya, kita tuh ingin kelompokan sama dia, tapi dia gini, jangan, kamu sama yang lain aja gitu. Terus misal kalau dia kekurangan, kita diajak gitu loh Bu. Apalagi kalau pergi-pergi dulu, aduh kita sendiri terus rasanya. Iya, kayak agak dibutuhin gitu ya. Mending kan sendiri aja gak sih? Iya. Terus di sini ada alasan mengapa seseorang menjadi second choice dalam pertemanan. Ada yang tahu nggak? Apa itu Bu? Yang paling ditemui saat ini apa? Orangnya nggak terlalu dekat. Ya, terus ada lagi. Kurang dekat sih, terus lalu kurang sefrekuensi mungkin. Nah, ya, yes. Terus ada lagi nggak? Ya, Dimanfaatkan. ya kalau tidak sefrekuensi itu paling sering ya. Ya. Sering banget. Ya, akibatnya itu biasanya kayak cara kualitas bicaranya itu kurang nyambung, nggak sesuai pikiran kita. Iya. Jadinya kurang kayak sup gitu loh. Iya. Iya. Iya banget. Terus merasa kurang nyaman nggak sih? Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, terus kalau kita udah gimana ya, kalau kita
kita itu pinter gitu, pasti dia itu kadang manfaatin kita gitu, dia mencontek lah untuk mengerjakan tugasnya atau apa gitu. Berarti kamu sering ya Mbak gitu? Kadang Bu, Jadi kamu pintar. Terus terlalu ingin membuktikan diri. Tahu nggak maksudnya apa? tahu apa enggak? Caper. Terlalu ingin membuktikan diri. Yes. Cari berarti ya. Ambis. Yes. Terlalu Yang itu biasanya kan kalau dia itu kan banyak kayak Pikir. benci gitu ya. Iya berarti. Iya, itu yang paling sering diobrolin. Terus tadi yang disebutin masnya hanya datang di saat butuh. Dia tuh itu sering banget ya. Itu juga menjadi alasan seseorang dijadiin second choice dalam pertemanan. Terus di sisi lain itu saat sedang merasa senang, dirinya akan meninggalkan temannya. Terus hal ini menunjukkan bahwa dirinya bukan seorang teman yang sepenuhnya baik, ya kan? Iya Bu. Terus ada tanda-tanda orang menjadi second choice. Gimana Apa tanda-tandanya? Belum pada tahu ya? Belum. Nah, ini bukan kasih tahu ya. Iya. Iya. Yang pertama, datang terlambat ke pertemuan atau janjian yang sudah direncanakan. Oh iya, iya, Oh. iya, iya, teman-teman. Iya. Karena kan dia second choice, makanya dia datangnya terlambat. Iya, jadi kan bukan dari Kabarnya akhir-akhir. Iya, Iya, terus juga. Wah, Kamu apa lagi Bu? sering membatalkan rencana. Siapa nih yang suka membatalkan rencana? Kan dia tahu kan dia second choice terus dibatalin. Dibatalkan di sini. Kalau aku gitu sih Bu, ya kan enggak ya. Kalau Kenapa misalnya, second choice? iya. Jadi second choice gitu. kalau tudahnya apa namanya Dadakan. dadakan kan nggak enak juga gitu ya, lebih baik kita menghargai diri kita datang lah daripada nanti Datang. sebelum datang kita kan sudah diomongin pastinya gitu kan. Ya. Pasti pikiran kita itu seperti itu ya. Iya. Daripada nggak dihargain, nggak diajak ngomong, Iya. ya udah mending di rumah aja. Jadi gimana aja nggak bisa ikut, jadi kurang-kurang ngebales, ada yang lain atau apa. Ya itu Karena dia aja terakhir, pasti second choice. Lalu ada yang tidak sering menelpon atau membalas pesan. Iya. Iya, iya. Pengalaman saya Bu. Iya, itu gimana? Kalau saya itu kan saat ya SMP lah dulu punya teman dekat. Ya yang aku anggap dia itu dekat, tapi nggak tahu dia itu anggap saya dekat apa enggak gitu. Saya itu kan memang kita sering kalau di sekolah itu maksudnya pergian berdua gitu, maksudnya ke kantin kemana itu berdua gitu. Nah saat saya selama berteman itu nggak punya kontak, dia tidak pernah ngasih kontaknya untuk aku. Nah, sedangkan kan memang aku kan maksudnya kan butuh gitu kontakan sama dia. Saya cari IG-nya, FB-nya, dan minta kontak ke teman-teman yang memang kan beda kelas gitu. Jadi kan dia kelas 11, dia kelas B, saya kelas A. Itu berarti kan nggak punya kontak. Aku cari teman yang punya kontaknya dia. Gitu. Saat saya WA, saya minta share lah, aku nggak pernah di-share. Dan saat saya saat saya kontak itu nggak pernah dibalas itu. Nah saat itu juga dia juga pernah punya teman lagi. Saya punya teman dan itu dia dekat dengan teman saya itu. Dan dia itu lebih seringnya chattingnya sama teman saya itu daripada saya. Sampai dia itu cerita kalau dia kesehariannya dia itu lebih kenalnya dia itu sama teman aku yang itu gitu. Lebih dekat, lebih nyambung lagi gitu. Sejak itu juga nggak pernah sampai sekarang nih nggak pernah ketemu, sudah nggak pernah jadinya lagi. Tapi dia juga sama teman itu juga sekarang nggak dia renggang gitu juga. Berarti itu orangnya juga bermasalah, Mas. Ya sejak itu juga saya kira buat apa pertemanan lagi gitu. Karena kan ya Mending langsung di cut off gitu ya. ya sejak itu juga kan cut off gitu ya. sejak itu juga kan sampai sekarang sikap ketemu dia nggak pernah sama bertemu bertanya kabar ya udah amat gitu kan sudah sendiri maksudnya ya setelah itu kan
mau pertemanan, mencari teman lagi itu juga trauma bagi saya. Emang tetap dia doang. Iya. Betul. Kan soalnya dia juga dari awal memang ketemu sama saya. Berarti itu kamu diabaikan, Mas? Iya, termasuk dia juga lebih pedulinya sama yang temanku yang satu. Iya. Oh, iya. Ada yang ingin bercerita lagi? Tadi masih ke itu ya, tidak sering menelpon atau membalas pesan. Itu apapun situasinya ya selalu berusaha mengajak bertemu itu pasti teman yang akan melakukan ini tuh bila perlu saja. Yang kedua itu update terhadap pesan yang kamu kirim atau akan membalas sangat lama, bisa 2 hari atau seminggu gitu ya. Sampai kadang nggak dibalas. Iya. Sampai kadang lupa. Dan kadang bilang. Ada malah dihapus gitu. Oh, Iya. Itu parah banget terus bilangnya pura-pura maaf ya chatnya ketimbun. Aduh, itu Paling paling pernah sering sih bu ya pernah seperti itu saya. itu paling sering ditemukan sih ya. Ya. Terus saat ditanya jawabannya mereka selalu sibuk. Padahal kami tahu itu jawaban untuk menghindari itu. Ya kan? Terus ada ciri-ciri second choice. Memang ciri-cirinya memang. Belum tahu ya? Belum. Oke, dikasih tahu ya. Yang pertama, prioritas rendah. Anda merasa dihubungi atau diajak bertemu ketika orang tersebut tidak punya pilihan lain. Ya. Yang kedua, tidak konsisten dalam perhatian. Ya. Yang ketiga, ini yang paling sering ya. Jarang dilibatkan dalam hal penting. Betul. Ciri seseorang menjadi second choice adalah sering tidak dilibatkan dalam rencana atau kegiatan penting orang itu dan hanya diundang saat acara itu tidak signifikan atau sebagai cadangan. Betul. Perasaan kurang berarti atau dihargai. Tahu nggak maksudnya? Kamu sering merasa tidak spesial atau seakan tidak terlalu penting bagi orang tersebut. Oh iya. Itu pentingnya. Ya sering banget itu. Mereka mungkin mengakui kehadiran Anda, tetapi tidak membuat Anda merasa istimewa dalam hubungan itu. Ya betul. Jangan jadi istimewakan itu teman baru dia. Iya. Padahal kan teman lama itu biasanya tahu semua cerita ya semua cerita teman kita tadi ya. Kenapa jadi teman baru? Kenapa ya? Nggak tahu tuh. Ya memang mungkin iya mungkin menambah wawasan gitu ya. Bosan. Oh di pertemanan juga ada bosan ya? Iya. Banyak. Apa kalian sudah merasa jenuh? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan mengajak kalian ice breaking sebentar ya. Ya. Nanti ice breakingnya seperti tepuk pagi, siang, sore. Tahu nggak? Ya. Pagi, siang, sore. Nah, contoh pagi 1 ya, siang. Oh enggak, gini aja. Pagi, kalau siang 3, sore 2. Oke. Paham? Ya. Pagi 1, siang Ya. Sore 2. pagi siang sore. Ya. Pagi, siang, sore, Berarti kan 1, 3, 2. Ya. Oke. Paham? Gak usah dicontohin lagi ya. Ya. Fokus. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, siang, pagi,
Gimana, seru tidak? Seru. Seru banget, ayo lanjut. Udah. Ibu terusin materi tadi ya. Ya. Lalu ada dampak second choice dalam pertemanan. Apa tuh, Bu? Yang pertama, merasa tidak dihargai. Wah, Ada banget. Itu tadi sudah dibahas tadi ya. Iya. Dibahas. Terus kurang percaya diri. Iya. ya. Karena jadi ini saya kan cowok itu jadi kurang percaya diri ya. Overthinking. Iya. gitu. Takutnya diomongin di belakang kita, ayo kita disebar. Dia kenapa sih aku kurang loyal kah atau gimana dengan teman dia? Terus merasa tidak layak di sana gitu ya. 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 Terus misal kayak kan ada tuh circle di saya itu opsinya bagus. Ya menurut saya opsi saya sudah bagus tapi kadang dia tuh nggak mau dengan saya gitu. Oh iya. Itu sering mbak. Insecure dengan outfit kita sendiri, padahal udah bagus tapi ntar kayak gimana ini jelek gitu. Dia bu overthinking. Terus kurang terbuka. Iya. Ya. Seseorang yang menjadi second choice mungkin kurang terbuka dan percaya dengan teman-temannya, betul apa enggak? Betul. Terus stres dan cemas, ada yang pernah enggak? Pernah Bu saya tuh. Pernah gue sampai seperti itu karena jadi second choice. Terus menjadi pikiran gitu Iya, ya, pernah. Bu. Tapi habis itu kita keluar ya dari zona Iya. Akhirnya bisa keluar mbak. iya zona gue bisa keluar. Kalau saya nggak bisa. Belum bisa. Belum bisa saya sekarang. Kadang juga kalau apa namanya mimpi itu juga mimpi. Maksudnya mimpi dia. Oh pernah mimpi. Ya maksudnya mimpinya itu maksudnya seperti apa namanya seperti kenangan itu kembali lagi gitu, ingin kembali seperti dulu. Berarti masih baik ya teman. Kalau saya masih bisa menerima dia, tapi kalau untuk berteman nggak bisa. Maksudnya sudah memaafkan. Soalnya kan sudah 3 tahun bersama. Ngapain itu bersama. Jadi kan kenangannya itu masih melekat gitu. Jadi ya, kadang juga kalau kangen ya, sudah. Ya sudah saya seperti saudara gitu. Ibunya juga sering Oh aku udah nanya. kenal. Oh udah akrab banget ya. Iya. Berarti mas ini mempunyai kemauan ingin mengulang itu lagi kembali nggak? Jika dikasih kesempatan. Ya kalau dekat dia dekat sekedar kenal saja nggak mau dekat. Oh. Soalnya kan ya udah enak gitu. Trauma. Ya, trauma. Tadi kan mas bilang dulu nggak punya WA nya kan. Terus sekarang punya nggak? Nggak. Nggak. Sampai sekarang belum punya. Iya. Oh. Pernah saya DM juga di IG. Baru tahun kemarin. Ini cerita nyata ya. Itu baru tahun kemarin dia malah omongannya itu nyakitin dia. Kan aku nanya kabar, bagaimana kabarmu, mau lagi kemana? Aduh, Kan, ya itu kan, cowok kan? dia depan sahabat kan tanya gitu, mau lagi kemana? Itu jawabannya terserah akunya gitu. Mau kemana? Berarti privasi banget gitu ya mas. Itu dia berarti udah Iya. mempunyai niat yang jauh banget dari kamu mas. Iya sih. Yang sabar ya mas ya. Kan Iya. ada kita ini perempuan bisa Iya. ya. Iya malah seru lagi loh mas. Maksudnya kan kalau aku memang teman cowok itu gak banyak gitu loh, yang teman dia deket banget gitu. Soalnya juga dia kan rumahnya dekat, dia kan di rumah kakeknya juga gitu kan, hidupnya di rumah kakek, jadi dia sering kesana gitu. Apa kamu sering curhat terus dia? Enggak sih, kalau curhat enggak sih. Tapi yang kalau ya dia curhat sama aku. Oh iya. Berarti kamu tahu cerita semua cerita dia? Ya cukup tahu sebelum terjadi itu juga sih. Ya, baik. Terus akan menjadi konflik dalam pertemanan. Ya. Iya Ya. kan? Ya bu. Ya. Contohnya ini ya mas ini tadi. Ya. Itu sudah termasuk konflik, merusak hubungan pertemanan. Ya berusaha. Lalu ada dampak psikologis menjadi second choice. Tahu nggak dampak psikologisnya itu contohnya seperti apa? Stres, Ya, terus depresi, ya seperti itu.
trauma nggak mau sakit teman mental, lagi. Bu. dia sampai trauma gitu. Sampai ada yang stres kronis. Ya, Iya. ya. Selaku kok kronis. Kamu bisa menyembuhkan sendiri. Salah satu dampak paling umum dari menjadi second choice adalah umumnya itu menurunkan harga diri. Ya. Ya kan? Iya Bu. Terus kecemasan dan ketidakamanan. Perasaan menjadi second choice seringkali disertai dengan kecemasan dan ketidakamanan yang tinggi dalam hubungan. Ya. Yang ketiga ada depresi. Dalam kasus yang lebih serius, perasaan terus-menerus menjadi second choice dapat berkontribusi pada munculnya gejala depresi. Ini terjadi ketika seseorang merasa terjebak dalam situasi di mana kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi secara konsisten. Paham? Terus kesulitan membangun hubungan di masa depan. Contohnya, kesulitan mempercayai orang sepenuhnya, kecenderungan untuk selalu waspada untuk mencari tanda-tanda penolakan. Iya Bu. Jadi lebih hati-hati. Ya, terus takut untuk Iya. terus ketakutan untuk membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang lain atau dengan orang baru. Dia takut banget bukan dengan orang baru. Sepertinya sebagian orang takut ya sama orang baru. Ya. Ya, soalnya belum mengetahui lebih dalam orangnya gimana. Nah, dari ada dampak, terus ada apa? Pengaruh. Mengatasi. Ya. Ciri-ciri. Ya. Cara mengatasi perasaan orang yang menjadi second choice. Gimana tidak? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu, belum tahu. Soalnya tahu kita. Allah belum menemukannya ya. Iya. Sudah pernah menjadi second choice tapi belum menemukan solusinya. Iya. Nah, ini kita untuk menyelesaikan bagaimana mengalami cara solusi. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan ya. Ya Bu. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi terbuka maksudnya. Itu sangat penting ya untuk pasangan atau teman. Ungkapkan perasaan dan kekhawatiran Anda dengan yang jujur namun tidak menuduh. Yang kedua, tetapkan batasan yang jelas. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan pertemanan Anda. Ya. Ini membantu Anda melindungi diri dari situasi yang membuat Anda merasa tidak dihargai tadi. Ya, kayak batasin aja. Kalau mau kenal ya kenalin aja gitu, nggak usah terlalu dekat. Ya, itu yang kedua. Terus fokus pada pengembangan diri. Alihkan fokus dari perasaan menjadi second choice dengan berkonsentrasi pada pengembangan diri. Gak usah terlalu kayak mikir aku kok jadi ini second choice gitu. Mending ngembangin diri aja, gak usah pikir orang lain. Ya itu sulit Bu seperti itu. Mungkin kita bisa ya teman-teman. Iya. Pasti bisa Mbak. Harus diusahain. Ya, Bu. Soalnya jadi second choice tuh gak enak. Iya, enggak enak. Enak banget, ya kan? Terus perluas lingkaran sosial. Tahu nggak? Nah. Kita menyesuaikan orang yang Ya. Jangan terlalu dekat tadi ya. Jangan biarkan satu hubungan mendefinisikan seluruh kehidupan sosial Anda. Perluas lingkaran pertemanan dan bangun koneksi yang beragam. Siap. Ya. Terus ikut kegiatan organisasi atau sosial, jalin kembali hubungan dengan teman lama, buka diri untuk pertemanan baru di lingkungan kerja atau tempat tinggal atau sekolah. Praktikan self compassion. Tahu nggak self compassion itu apa? Itu bicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang mendukung dan positif. Oh, berarti saya bisa dengan kata saya masih bisa untuk keluar dari Zona second choice. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika membuat kesalahan. Lakukan meditasi
atau latihan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Iya, oh iya, sudah tahu sudah. Oh iya. Oh, dari ingat. Iya lupa. Terus pertimbangkan konseling atau terapi. Udah tahu nih Pak. Iya, Iya. Mbak harus itu. Seperti saya tadi. Iya, Sudah paham. melakukan konseling seperti ini, berbagi cerita. Berarti kita akan melakukan bimbingan gitu ya. Iya. Jika perasaan menjadi second choice terus mengganggu dan sulit diatasi sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konseling atau terapis dapat membantu Anda mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Lalu, evaluasi hubungan secara objektif. Misalnya, apakah hubungan pertemanan ini membawa lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan? Apakah pasangan atau teman Anda menunjukkan keinginan untuk berubah? Ya. Ya. Ya, terus apakah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda sejalan? Apa enggak? Ya. Sepertinya apa ya yang lucu ini? Enggak ada Bu. Kita sudah ketawa kita jadi sangat kacau. Iya. Iya, iya. Iya. Bisa dimanfaatkan orang seperti itu gitu loh. Ya, ibu paham. Jadi sepertinya sudah paham semua ya tentang Sudah, Bu. Sudah, banget. Kalau menurut kalian sudah cukup, ibu akan akhiri bimbingan kelompok hari ini dulu ya. Jadi jika kalian ingin bertemu ibu dan melakukan bimbingan kelompok lagi, bisa mengatur jadwal dengan ibu dan berjanjian. Oke, siap. Ya. Nanti ibu bisa ya kita gitu ya. Ya. Kita ini ya gitu ya. Ibu minta tolong untuk mengisi license ini ya. Ya. Langsung diisi nanti ibu langsung minta ini. Oke. Ini di kepulauan sana. Iya, hitungan sekarang. Itu sudah mau. Ya, terima kasih teman-teman telah menghadiri konseling hari ini ya dengan kelompok hari ini. Ucapkan terima kasih untuk kesukarelaan dan keaktifan teman. Ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak nih? Boleh. Makasih ya Bu. Makasih ya, Bu. Semoga nggak video. Enggak, ke video kok.